selingkuh bisa dilihat dari cara tidurnya. Banyak suami mengira perselingkuhan selalu terlihat dari ponsel, pesan rahasia, atau perubahan penampilan. Padahal tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan. Salah satu bahasa tubuh yang paling sulit dipalsukan adalah cara tidur. Tidur bukan sekadar aktivitas fisik untuk beristirahat, tetapi juga cerminan kondisi emosional seseorang. Psikolog menyebut tidur sebagai fase ketika alam bawah sadar mengambil alih, sehingga emosi terpendam sering muncul tanpa filter. Karena itu, perubahan cara tidur bisa menjadi sinyal adanya konflik batin yang tidak disadari. Dalam konteks hubungan pernikahan, perubahan pola tidur tidak selalu berarti perselingkuhan. Namun, ketika perubahan itu terjadi bersamaan dengan jarak emosional, komunikasi menurun dan sikap defensif, maka perlu perhatian lebih. Video ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk membantu memahami dan memperbaiki hubungan sebelum terlambat. Pertama, tidur membelakangi secara konsisten. Tidur membelakangi pasangan sesekali adalah hal yang normal. Namun, jika dilakukan terus-menerus tanpa alasan jelas, hal ini bisa menandakan adanya jarak emosional. Tubuh secara alami mencari posisi yang terasa aman secara psikologis. Menurut pakar hubungan, posisi tidur mencerminkan tingkat keterikatan emosional. Membelakangi pasangan secara konsisten seringkali menjadi simbol penarikan diri secara batin. Bukan karena benci, tetapi karena ada emosi yang tidak ingin dibagikan. Yang perlu dipahami, sikap ini tidak boleh langsung dihakimi. Justru ini adalah sinyal bahwa komunikasi perlu diperbaiki. Mengajak bicara dengan empati jauh lebih efektif daripada kecurigaan diam-diam. Kedua, sulit tidur atau gelisah di malam hari. Perubahan emosi yang besar sering memicu gangguan tidur. Wanita yang menyimpan konflik batin biasanya lebih sering terbangun di malam hari. Pikiran yang terus aktif membuat tubuh sulit mencapai fase tidur nyenyak. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai cognitive overload. Ketika seseorang menyembunyikan rahasia besar, otak bekerja ekstra untuk menjaga konsistensi cerita. Akibatnya, tidur menjadi tidak tenang dan mudah terganggu. Namun, gelisah saat tidur juga bisa disebabkan stres atau kelelahan. Karena itu, penting melihat pola secara keseluruhan. Jangan fokus pada satu tanda saja tanpa konteks hubungan yang utuh. Ketiga, menolak kontak fisik saat tidur. Kontak fisik kecil seperti saling menyentuh tangan atau lengan biasanya muncul secara alami dalam hubungan yang hangat. Ketika sentuhan ini mulai dihindari, ada kemungkinan terjadi konflik emosional. Tubuh sering bereaksi lebih jujur daripada ucapan. Menurut ahli psikologi relasi, penolakan sentuhan bisa menjadi bentuk rasa bersalah. Ketika emosi terbagi pada orang lain, tubuh cenderung menjaga jarak dari pasangan sahnya. Ini bukan kesengajaan, melainkan respon bawah sadar. Namun sekali lagi, ini bukan bukti tunggal perselingkuhan. Bisa jadi ada luka emosional yang belum diselesaikan. Menyembuhkan jarak emosional selalu lebih penting daripada mencari siapa yang salah. Keempat, pola tidur berubah drastis tanpa penjelasan. Perubahan jam
tidur yang tiba-tiba, sering berkaitan dengan perubahan ritme hidup. Namun, jika perubahan ini terjadi tanpa alasan logis dan sulit dijelaskan, perlu dicermati. Tubuh biasanya menyesuaikan diri dengan aktivitas emosional baru. Pakar hubungan menjelaskan bahwa keterikatan emosional baru sering mengubah pola energi seseorang. Ada yang menjadi lebih terjaga, ada pula yang justru lebih lelah secara mental. Semua itu tercermin saat tidur. Yang terpenting adalah keterbukaan. Perubahan kebiasaan seharusnya bisa dibicarakan tanpa rasa takut. Hubungan yang sehat selalu memberi ruang untuk kejujuran, bahkan saat topiknya tidak nyaman. Kelima, tidur terpisah dengan alasan yang terus berubah. Tidur terpisah kadang memang diperlukan karena kondisi tertentu. Namun, jika alasannya terus berubah dan sulit konsisten, ini bisa menandakan konflik batin. Ketidakkonsistenan sering menjadi tanda adanya hal yang disembunyikan. Psikolog menyebut ini sebagai bentuk penghindaran emosional. Seseorang berusaha mengurangi interaksi yang memicu rasa bersalah atau kebingungan. Tidur terpisah menjadi cara aman untuk menghindari kedekatan. Namun, solusi terbaik bukanlah pengawasan, melainkan dialog. Menyadari tanda-tanda ini lebih berguna jika diikuti dengan usaha memperbaiki hubungan. Kecurigaan tanpa komunikasi hanya akan memperbesar jarak. Secara tidur memang tidak pernah berbohong, tetapi juga tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanyalah satu potongan kecil dari gambaran hubungan yang lebih besar. Membaca tanda tanpa empati hanya akan melahirkan kesalahpahaman. Hubungan yang kuat dibangun dari keberanian untuk berbicara jujur dan mendengarkan tanpa menghakimi. Jika ada perubahan, jadikan itu pintu dialog, bukan pintu tuduhan. Karena seringkali yang dibutuhkan bukan kecurigaan, melainkan perhatian yang tulus. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.